Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita, itu yang Allah berikan. Ana inda zoni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih rangkaian kegiatan ibadah haji. Apa saja rangkaian kegiatan ibadah. Namun sebelum itu sedikit kita rewing supaya ingat ya akan kajian kita yang lalu, bahwa salah satu mendapatkan perkara haji mabrur itu harus ada dengan tiga perkara. Ya, perkara yang pertama qoblal hajj, sebelum haji. Ingat niatnya jangan sampai salah. Yang kedua harus diingat juga bahwa harta yang dibawa haji itu harus dari yang halal. Yang ketiga fa'alai bi ilmi, harus pakai ilmu. Ya, kita aja berangkat ke tempat wisata manapun saja, itu dia pakai ilmu. Ya, ilmunya harus tahu bagaimana nih kalau nyasar apa segala macam gitu. Betul sekali. Nah, kemudian apalagi sebelum haji, yaitu dengan fatubu ilallah bitaubatan nasuha, menjaga hubungan baik dengan Allah, belum minallahnya dengan taubat kepada Allah. Wa hablum minan nas, jaga hubungan baik dengan manusia. Nah, kemudian harus membuat tiga manajemen. Empat manajemen. Pertama manajemen lisan, manajemen hati, manajemen kolbu. Hati sama dengan kolbu. Manajemen fisik dan kesehatan. Kemudian manajemen waktu, jangan sampai sia-sia. Jadi ingat. Ya, kemudian wa indal hajj, saat berangkat haji ataupun umrohnya. Jadi saat itu harus kita bisa melakukan semua rangkaian yang kita dapatkan di waktu teori ataupun praktek manasik, diimplementasikan di sana. Kemudian jangan mengeluh, jangan berkata kotor, jaga hati. Nah, jadi jangan sampai berbuat musyrik. Syirik itu amalannya, musyrik itu orangnya. Ihsan itu orangnya, ihsan amalannya, muhsin orangnya. Maka bersyukurlah ya bunda yang punya suami namanya Pak Muhsin. Walaupun bejat tapi dipanggil Pak Muhsin, bapak yang baik. Doa namanya yang baik. Ya. Sama juga dengan Islam. Terus orangnya Muslim. Jadi beruntung juga ayah bunda yang nama suaminya Muslim. Walaupun kelakuan kayak kafir. Tapi namanya Pak Muslim. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi inilah yang menjadi kita untuk mendapatkan haji mabrur ketika sedang haji ataupun umrah. Betul sekali, Abi. Jangankan itu, bersuuzon bersangka buruk atau mungkin berghibah tapi di dalam hati. Ghibah ini ada dalam hati juga. Ada ya, Bi? Ada. Ghibah dalam hati itu, jelek benar orang ini. Dalam hati. Nah, apalagi ketika sholat dapat depan Ka'bah, sedang enak mandang Ka'bah, lewat orang itu, mak hitam mana apa jadi. Masya Allah, ini bahaya. Jadi itu ghibah dalam hati akan menghancurkan seluruh amal-amal kita. Dan kita kalau tidak minta maaf kepada orang itu, maka nanti Allah akan tarik semua amal haji kita, umroh kita, puasa kita, zakat kita untuk si orang yang kita gitu. Makanya kalau ada terbesit kepada ayah bunda, ya doakan orang tersebut, karena kalau balik lagi nggak mungkin cari orangnya. Betul sekali. Seramai itu kan. Ada ibu-ibu pernah ngaku, Ustaz, bagaimana saya ini, dosa nggak saya, Ustaz? Hilang nggak amal umroh saya? Bagaimana Bu? Saat saya sedang sholat, ya kan, kemudian saya berdoa, ya Allah, janganlah ada orang kulit hitam yang busuk mendekat saya. Allah dekatkan, wah akhirnya saya nggak kuat, Ustaz, ya Allah bau benar. Nah, padahal ciptaan Allah. Maka hati-hati. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita, itu yang Allah berikan. Ana inda zoni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Capek, ayah bunda bilang, maka akan capek nanti sebelum berada di sana. Lelah, kata ayah bunda, para jamaah pemirsa, maka akan lelah. Malas akan malas. Maka di situ harus ditimbulkan kalimat-kalimat husnuzon. Ya Allah, nikmatnya ya Allah ciptamu. Wangi benar. Maka orang yang bau tadi jadi wangi. Walaupun baunya udah parah ya. Iya, tapi harus dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang benar. Ini dalam hati ngomong tapi pikiran nah, jadi nggak bisa. Dia harus nyambung, harus sejalan. Hati, lisan, pikiran harus sejalan untuk bersunuzon. Kemudian yang terakhir. Kata Nabi, wa ba'dal hajj wal umrah. Sepulang dari haji dan umrah. Ketika dia bertambah 3
3 yang pertama amalannya bertambah, semakin kencang amalannya. Ya, tahajudnya, qiyamul lailnya semakin dahsyat, kemudian sedekahnya semakin luar biasa, kemudian zikirnya semakin kencang, kemudian istighfarnya luar biasa. Ya, dia lihat bukan muhrimnya, ya kan, bukan mahramnya, ya, dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, buang muka. Ada juga orang zaman sekarang atau Pak Haji zaman sekarang, astagfirullahaladzim, dia melotot tuh Tapi lama. sampai hilang tuh perempuan baru astagfirullahaladzim. Jadi pandangan pertama itu adalah rezeki. Pandangan kedua. Tapi kalau pandangan pertamanya tapi itu durasinya sudah lama. sudah ibarat katanya perkara aurat, itu harus dihindarkan sekarang. Harus cepat ya. Iya. Jadi yang diperbolehkan tuh pandangan yang mungkin mohon maaf menakjubkan, ada perempuan pakai jilbab, kemudian menampakkan ada inner beauty-nya. Dia tidak pakai bedak tebal 5 cm, dia tidak pakai alis dikerok-kerok. Banyak orang sekarang dia Bang ya. Ditato malah. Ditato pula lagi. Biar apa? Jadi ibarat katanya kita takjub nih. Subhanallah. Boleh. Tapi kalau udah aurat, maaf melihat aurat perempuan, entahkah itu mungkin bupati, buka paha tinggi atau apa namanya. Ketika melihat itu langsung palingkan dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada jurus ulama mengatakan pandangan pertama rezeki. Subhanallah. Itu jelas itu perbuatan maksiat. Masya Allah, betul sekali. Maka sedangkan sahabat, Nabi Muhammad SAW, ya, yang bernama Abu Hurairah, beliau pernah lewat di depan rumah seorang Yahudi. Pintunya sedang terbuka. Kemudian dia mengingatkan rencananya nih. Kemudian dia ucapkan salam, ya. Assalamualaikum. Karena dia belum tahu itu Yahudi atau tidaknya. Ketika perempuan ini lewat, rupanya perempuan ini sedang pakai handuk doang. Langsung dia astagfirullahaladzim, dia bersembunyi di dalam gua 3 bulan lamanya. Sampai Nabi mencari, baru dia mau pulang. Dosa mata yang dilakukan. Masya Allah. Nah, maka 3 amal sesudah haji itu harus meningkat. Amal soleh. Ya, amalnya harus amal soleh, jangan pula amal keburukan. Ada orang pulang haji makin parah, makin bejat. Namanya haji bulu baji. Bahasa kita ini kan. Nah, ini kan bahaya. Nah, pulang haji makin pelit. Na'udzubillah pelitnya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, bertambah imannya. Ya, imannya bertambah, makin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak mudah digoyahkan, semakin tidak bisa dijual dengan apapun, mau jabatan, mau rupiah, mau dolar, segala macam. Kemudian semakin dekat dia dengan Allah, semakin bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesusahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ada yang terakhir tuh, yang ditingkatkan dia, semakin bertingkat rasa syukurnya. Dapat sedikit dia langsung sujud, dapat sedikit dia langsung sujud. Nah, ini yang belum ketemu kepada orang-orang yang pulang haji. Biasanya orang pulang haji tinggi hati, lupa rasa syukur sehingga sombong. Masya Allah. Ada orang yang bahkan sudah hajinya lewat dihajikan, paham Muhammad? Bahwa nih diberangkatkan sama seseorang yang alim, seseorang yang kaya nih, karena dia ada sering mengaji, Bang Wan diberangkatkan. Udah tuh Bang Wan pulang sombong pula lagi, ya Allah. Ada juga yang seperti itu. Masya Allah. Maka sudah diberangkatkan, pulangnya Masya Allah. Maka orang yang seperti ini, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia sama sekali tak bisa bersyukur sama Allah. Ya, walaupun dia rajin sholat segala macam, tidak dipandang sama Allah. Kenapa kau tak bisa bersyukur sama si fulan? Nah, jadi seperti itu. Maka ketika dia pulang haji, semakin baik, semakin segala macamnya, semakin hal yang positif. Maka itu menandakan dia mendapatkan haji yang mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Nah, sesuai dengan doa baginda Nabi, Allahumma ja'alna hajan mabrur, jadikan kami ya Allah
hajinya haji mabrur. Bukan Wa haji- umratan makbulah. Bukan haji yang Mardud. mardud. Ada orang yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tumpah air matanya. Tapi Allah bilang la labbaik wala sadai, tak ada panggilan untukmu, yang ada kutolak. Kenapa nih? Satu, sebelum haji hartanya haram, tak ada ilmu, sombong, angkuh. Dua, ketika haji, masya Allah, malas-malasan. Nah, malah sempat-sempatnya pula berbuat maksiat. Ini hati-hati nih kepada seluruh petugas-petugas haji. Banyak tergelincir di sini. Maksiatnya. Banyak juga petugas-petugas haji, pembimbing-pembimbing ibadah umroh, pulang akhirnya, masya Allah, nikah sama jendes, nikah sama janda. Bahkan ada juga yang berbuat maksiat, berbuat zina, zina mata, zina hati, zina telinga. Berat. Makanya berat jadi petugas haji dan petugas ini. Iya, Karena apa? godaan. Ketika ada perempuan yang tidak berangkat sama mahram dan muhrimnya, ya kan, dia berangkat nih, tapi sendiri. Di situ kan dimahramkan dengan pembimbing. Sudahlah. Wah, dia merasa kehilangan, dan ketika kita memberikan perhatian disalahartikan dan timbul bisikan iblis, bisikan syaitan masuk ke telinga, masuk ke pikiran, masuk ke hati, timbul syahwat. Sekarang salah satu pembimbing kita, aduh, luar biasa itu. Saya belajar dari Al-Mukarram wal Muhtaram wal Fadil Al-Ustadz Muhammad Fajri Ihsan. Ustaz Fajri. Iya, luar biasa. Beliau mampu istiqomah, luar biasa tuh, ujiannya berat. Bahkan ketika dia memberikan pertolongan malah diisu-uzonkan sama si suami, padahal ada rombongan yang lain. Dan bahkan dia pernah mengatakan, maaf bunda, jangan terlalu dekat dengan saya. Wah, begitu tuh yang luar biasa yang harus kita contoh. Ini buat para pembimbing, petugas ibadah haji maupun umrah, hati-hati. Ya, jangan sampai memberikan perhatian yang ibarat katanya mengundang hasrat, mengundang nafsu para hajah-hajah yang kita bimbing. Setidaknya mungkin Allah juga ingin menaikkan derajatnya Ustaz Fajri ini dengan diuji seperti itu dulu. Betul. Jadi ibarat katanya nih harus dijaga. Alhamdulillah ustaz-ustaz yang lain juga, ada Ustaz Zul. Bahkan yang luar biasa itu Ustaz Muhammad Yasri. Oh, Ustaz Yasri. Berapa banyak itu, karena dia belum nikah nih. Berapa banyak tuh jamaah. Dia nonton nggak nih ya? Para jamaah ingin menjodohkan dia dengan anaknya. Tapi dia istiqomah tuh dengan calonnya. Dengan calonnya. Ini katanya habis Idul Adha nih. Insyaallah. Kita makan lama nih. Gimana di ayati? Allahu Akbar, luar biasa. Masya Jadi itu dia. Jadi banyak Ujiannya banyak ketika sedang haji, sebelum haji dan sesudah haji. Betul sekali. Banyak yang terpeleset sesudah haji. Jadi makanya ada kalimat cinlok kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang, cinta lokasi, hati-hati. Ya, tepis. Jadi kalau ada yang curhat apa segala macam, ya tolong itu ditepis. Curhatnya jangan kalau bisa melebihi hanya sebatas jawaban. Kasih jawaban yang real saja. Jangan jawaban yang agak-agak ngajak ke arah-arah. Ketika dia nelpon, arahkan jangan telepon tengah malam. Ya, ketika dia WhatsApp jangan arahkan tengah malam. Kalaupun misalnya dia mendesak ingin ketemu, harus bersama istri. Jadi haji ini adalah perjalanan ibadah rukun Islam yang kelima dan sangat berat. Kenapa dia ditempatkan nomor 5? Kemarin kita sudah bahas. Karena Allah ingin dari yang seringan-ringannya dulu. Makanya Islam itu adalah tidak pernah memberatkan. Betul sekali. Tapi tidak pula dienteng-entengkan. Betul sekali. Ya, dimulai dari syahadat, sholat. Ini kan amalan yang ringan tapi jarang yang bisa diinikan oleh orang lain. Kadang dia bersyahadat tapi munafik, kemudian dia sholat tapi dia berbuat keji dan mungkar, kemudian dia puasa tapi dia mudah amarah, mudah emosi, nggak sabar. Kemudian dia zakat tapi ibarat katanya dia tidak mau sedekah, infak, pelit lah. Kemudian ya ini bagaimana mau dapat haji mabrur kalau semua yang 4 ini dia tidak jalankan dengan sebaik-baiknya tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Kemudian apa saja sih rangkaian ibadah haji? Nah, kita bahas dulu. Haji itu ada berapa? Ya. Jadi
haji itu ada 3. Jadi haji yang pertama adalah haji qiran namanya. Haji qiran. Haji qiran. Haji qiran ini bagaimana? Haji yang dilakukan dengan cara kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya, tapi kita boleh melepaskan kain ihram tetap dengan membayar dam. Nah, ya. Kemudian boleh juga yang kedua kita pakai yaitu haji tamattu. Haji tamattu. Haji tamattu ini adalah haji yang dilazimkan oleh jamaah Indonesia. Haji tamattu ini bagaimana? Kita datang ke Baitullah, berangkat, kemudian kita ke Madinah dulu, atau mungkin kita ke Mekah dulu, kemudian kita laksanakan mikot, kemudian kita berihram, kemudian kita berangkat tawaf sa'i Safa Marwah, tahallul, pulangnya kita boleh melepaskan kain ihram dan dia membayar dam. Nah, jadi ada dam itu seperti kita memotong domba. Kemudian ada lagi haji yang ketiga. Nah, ini haji ini yang luar biasa nih. Jadi haji qiran, haji tamattu, satu lagi haji yang tidak melepaskan ihram. Kayak yang kita dari lakukan awal. ini ya. Ini haji kalau boleh dikatakan orang pelit lah. Oh, bukan. Oh, Ya, bukan haji yang, pelit kalau lah. kita ini jenis haji apa nih, Bi? Tamattu. Oh, tamattu. Nah, haji yang tidak melepaskan ihram dari dia datang sampai dia melaksanakan haji wukuf di padang Arafah, Semua rangkaian haji. itu tidak melepaskan ihram. Jadi ada berapa? Jadi berat sebenarnya, pantangan kan banyak tuh. Hmm. Ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh ini. Kadang ya mohon maaf, tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh gosok gigi pakai pesodeng. Jadi maaf nih, Bi. Mungkin yang menyebabkan mungkin haji apa tadi, Bi, yang terakhir? Haji Tamattu, haji qiran, tamattu sama haji lupa istilah namanya. Tapi dia ini adalah yang tidak melepaskan ihram sampai rangkaian haji. Jadi mungkin ini yang dikomen oleh ayah bunda kita nih. Haji ifrad, haji ifrad. Haji ifrad. Haji Ada ifrad. yang mungkin maaf kata bau badannya apa gitu. Mungkin itu sejenis haji ifrad mungkin. Iya. Karena dia tidak menggunakan wangi-wangian. Mungkin itu yang dikomen Iya. oleh ayah bunda kita yang sampai di Baitullah. Bisa jadi ya, dan ya. juga mungkin bisa jadi dari kan Bangladesh. Ifrad dia ya, apa? Ifrad. 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 Haji ifrad kan. Iya. Jadi haji ifrad itu kita tuh menggunakan ihram dari awal sampai kita wukuf, sampai kita melontar jumroh, tahallul baru kita lepas. Masya Jadi lebih kurangnya kalau orang-orang haji ifrad ini dia datang seminggu sebelum haji, itu lumayan seminggu dia menggunakan ihram. Dan hampir rata-rata penerbangan itu di stop seminggu sebelum haji, sebelum wukuf. Itu udah di stop penerbangannya untuk haji. Nah, jadi ini kan berat, perjuangan luar biasa. Itu memang nggak boleh diganti kain ikramnya sama sekali. Iya, ya? sama sekali. Masya Allah. Dan boleh dikatakan dia tidak boleh menggunakan kain yang berjahit. Oh, jadi tidak Nggak boleh pakai kolor, nggak boleh pakai singlet bagi kita laki-laki. Makanya Cahaya Hati itu setiap kalau ada jamaah sudah ambil mikot, selalu mengadakan razia buat bapak-bapak. Razia apa nih? Razia kain berjahit. Oh, gitu. Jadi kita umumkan dulu, Pak, masih ada yang menggunakan celana dalam? Enggak, Ustaz. Lepas sendiri apa kami yang lepaskan kalau ketangkap? Insya Allah. Jadi ada petugasnya juga ya, Bi? Kita umumkan, para pemimpin umumkan, nanti mutawif tuh kalau yang nakal. Karena ada juga jamaah kita yang sudah ambil mikot nih, umroh contoh ambil mikot di Bir Ali. Sudah lepas, Pak? Sudah, kata dia. Mungkin dia nggak paham apa yang sudah dilepas gitu. Jadi sampailah di Mekah. Ketika dia buang air kecil, masih ada kolor saya. Dia bertanya lagi. Udah bertanya, kita bilang, udah Bapak bayar dam. Bayar dam. Dam itu ada 3 jenis. Satu dam VIP. Dam VIP itu potong kambing atau domba sebesar 450 real. Berapa itu di 2 juta. 2 juta itu hanya gara-gara kolor ya Bunda ya bisa membayar dam sampai 2 Kemudian juta. ada yang bisnis. Ya, bisnis ini karena dia memang sama sekali tidak ada peringatan, ya kan? Namun dia lupa, enggak masalah. Nah, kalau ini harus yang VIP ini udah diingatkan. Udah diingatkan. Tadi mohon maaf ya Bunda, ini bahasanya tadi pakaian dalam bukan kolor ya. Ini perjelas. Jadi yang apa tadi Bi? Yang bisnis. Ya, bisnis. Itu bayar apa tuh Bi? Bayar kita dalam bentuk mood makan. Karena itu memang tidak ada peringatan. Itu berapa dan itu ini biasanya? Jadi itu udah lupa.
per orangnya 20 rial kalikan 6. Kali 6. Ya, satu mut makan. Kemudian ada lagi itu 3 hari puasa di sana, lanjutkan 7 hari di tanah air. Kadang orang nggak sanggup puasa di sana, udah hari panas, hausnya menggelegar. Masya Allah. Maka sayang juga tidak minum air zam-zam jadinya. Nah, makanya oleh sebab itu, ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Cahyati selalu mengingatkan tuh setelah masuk bis sebelum pasang niat. Ingat ayah bunda ya. Bahkan kita bilang sama supir, jangan bergerak. Bapak-bapak sudah lepas semua, tapi bapak-bapak ya, ibu-ibu jangan ikut-ikutan pula, stres pula nanti bapak-bapak. Nah, jadi bapak-bapak sudah lepas semua, sudah kata dia. Yakin. Perlu kami cek. Nanti ketemu kami lepaskan atau bapak yang lepas sendiri kan gitu. Ya, sudah mantap, sudah yakin dia. Boleh Ustaz, silakan. Nah, itu berarti udah semua tuh. Kalau udah ditantang pembimbingnya, silakan Ustaz kata dia. Itu berarti udah lepas semua. Apa yang kita cek lagi? Jangan sampai dicek lagi. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Nah, maka berat sebenarnya kalau dia melaksanakan haji ifrad. Ya, biasanya Indonesia dominan ke haji tamattu karena ulama kita ulama Syafi'iyah. Qiron, tamattu, ifrad. Nah, ada 3 jenis ya bunda ya. betul. Jadi itulah gambarannya perbedaannya ifrad, tamattu dan qiran Ya, tersebut. ternyata kita nih berada di ibadah haji yang tamattu. Misalnya Indonesia mengambil itu. Ya, Indonesia. Dan Cahyati juga mengikuti. Masya Allah. Karena bagaimanapun warasatul anbiya wal mursalin. Jadi kita mengikuti itu warasatul anbiya itu penerus-penerus Nabi Muhammad SAW dan juga adalah orang-orang yang merisalahkannya seperti ulama kita, ustadz kita, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian rangkaian ibadah haji tadi yang pertama adalah ketika kita sampai di Baitullah, nah, maka ketika kita melakukan yang namanya haji, rangkaiannya itu berbeda dengan umroh. Tapi haji itu secara global dia masuk baik wajib maupun yang sunnah. Nah, kita bahas dulu salah satu sunnahnya adalah kalau haji tamattu itu melaksanakan umroh, sa'i safa marwah, tawaf sa'i safa marwah. Jadi umroh itu apa? Umroh itu cuma 4. Umroh itu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mikot, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah tahallul, yang keenam adalah tertib. Nah, tapi itu secara wajib dan sunnah. Tapi kalau wajibnya saja, umroh itu sangat-sangatlah ringkas. Pertama niat, yang kedua pertama ikhram, niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Tertibnya nggak masuk. Jadi seperti itu. Nah, sementara berbeda antara rangkaian umroh dengan rangkaian haji. Umroh ini kan haji kecil. Sementara kalau haji itu kalau kita ikutkan jabarkan secara keseluruhan, ada rangkaian yang pertama ibadah umroh, yang kedua tarwiyah pada tanggal 7 Zulhijjah. Kemudian ada lagi pada tanggal tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah, tanggal 9 wukuf di padang Arafah jadi wajib, tanggal 10-nya adalah melontar jamarat. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tawaf ifadah, menyempurnakan ibadah haji. Nah, tapi kalau yang wajib itu cuma wukuf kalau haji ini ya. Pertama niat mikot, ihram ya. Ihram, niat, kemudian wukuf padang Arafah, kemudian tawaf ifadah itu wajib, kemudian melontar tawaf ifadah 4. Melontar jumrah. Sebenarnya nggak berat, karena penyampaian tergantung penyampaian daripada pembimbing. Jadi haji itu sebenarnya tidak berat, supaya semangat. Kan ada juga pembimbing, haji itu beratnya Bapak Ibu, dahsyat. Orang belum berangkat udah ya elah takut dia udahlah nggak usah berangkat dah kalau gitu. Nah, jadi ini kadang penyampaian tentang umroh itu sebenarnya ringan, tapi tak bisa pula dientengkan. Penyampaian haji itu sebenarnya tidak berat, tapi jangan pula diringan-ringankan. Nah, ya itu makanya ada tentang penyampaian pembimbingan yang secara detail. Nah, kemudian itu tadi rangkaian ibadah haji. Kemudian kita mulai dari umroh dulu. Ketika kita terbang dari misalnya Pekanbaru atau dari Indonesia menuju ke kota Jeddah kah atau turun di Madinah kah pesawatnya.
Biasanya kalau cahaya hati umroh turun Madinah. Madinah ya. Bi. Kalau haji turunnya Jeddah, Jeddah. biar dekat ke Mekah. Biar Mekah dulu ambil yang wajib dulu. Nah, sekarang saya anggap nih kita hajinya haji cahaya hati aja deh. Karena kan mungkin berbeda-beda ya. Nah, ini disimak ya buat ayah dan bunda yang belum pernah haji. Ya. Ini versi cahaya hati hajinya begini. Ya. Gimana Bi rangkaiannya? Jadi rangkaiannya kita berangkat dari Pekanbaru menuju ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dulu. Ya, karena kan kota muslim. Iya. Ya, kita tukar pesawat di sana, naik pesawat Saudi Arabia. Iya. Turun kita di Jeddah. Turun kita di Jeddah. Iya. Jeddah ya. Di Jeddah ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil mikot Mikot di di sana. Bandara Jeddah. Oh, di Bandara Jeddah kita Ya, mikot. jadi kan ada dua pendapat. Syekh bin Bas dengan pendapat satu lagi Syekh lupa namanya. Jadi beliau menyampaikan bahwa mikot itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama di atas pesawat 1 jam sebelum landing, namanya daerahnya Yamlamlam. Oh, iya. Tapi dua-duanya juga dalam keadaan sunnah. Iya. Karena kalau yang wajib itu adalah al-miqati fil makan. Mikot itu harus di tempatnya. Di turun berarti ya. Iya, pesawat kan mungkin turun dulu. Iya, betul. Nah, jadi itu sunnah bagus. Nah, di bandara haji itu adalah ijtima ulama. Seluruh ulama-ulama karena ingin meringankan beban, takutnya kalau di atas pesawat sudah pakai ihram, kemudian dia buang air kecil nih. Nah, jadi ketika buang air kecil, goyang-goyang, kemudian kena percikannya itu ke kain ihram. Membatalkan itu. Iya, kan kain ihram ini adalah kain yang sudah suci, hati-hati kita menjaganya. Ya bunda itu ya. Atau mungkin mohon maaf sesudah dia menggunakan ihram, Pakai parfum. Parfum nggak masalah Bi. Parfum itu di awal ya. Oh, di awal dulu. Nah, di awal boleh, sebelum menggunakan ihram boleh. Oh, boleh. Memang disunahkan kita menggunakan wangi-wangian, bahkan disunahkan kita mandi. Nah, makanya kita nggak mau di atas pesawat karena kita nggak dapat sunah-sunahnya. Oh, iya. Jadi kita memang kadang kan ada juga mungkin mohon maaf nih, contoh jamaah yang mungkin di atas pesawat. Ada mungkin ya. Iya, di atas pesawat nih contoh ya. Dia makan. Habis makan tuh dia kenyang. Kenyang kemudian dia kentut. Kentut iya. Kentut ini kan ada 3 jenis nih kata dokter nih. Kentut yang Ya, pertama kentut yang sehat buat yang kentut dan sehat juga buat yang di sampingnya sekitarnya. Ya. Kentut yang tidak berbunyi tapi tidak bau. Itu. Nah, jadi bunyi ps, udah selesai. Tapi tidak berbau. Iya. Iya. Ada nggak kira-kira ya? Ada lah ya. Yang kedua, kentut kalau kata dokter hajinya kita nih yang tidak membahayakan si kentut tapi membahayakan bagi yang sekitarnya. Tidak berbunyi tapi baunya semerbak. Iya, jadi dia aman, dia ambil posisi aman. Ketika dia kentut dia pura-pura noleh. Bahkan ada yang kurang ajarnya dia bertanya, "Kamu yang kentut ya?" Masya Allah. Udah kentut memfitnah lagi ya. Iya, ini yang bikin pesawat tuh oleh. Itu kentut nomor 2 ya. Ada kentut yang ketiga, kentut yang membahayakan buat si kentut dan kentut yang membahayakan buat semua penumpang. Kentut yang bagaimana? Kentut yang bercampur kuah. Ini dah bahaya. Jadi ketika dia kentut, subhanallah, ya kan kotor. Ya. Ya kan harus disampaikan. Ini termasuk manasik nih Om Jack. Om Jack harus dengar nih. Termasuk manasik. Ilmu itu bukan yang bagus-bagus saja, yang buruk juga ilmu gitu. Biar kita tidak menyontohnya seperti itu. Betul. Ya. Betul lagi. Lanjut. Biar ini karena cahaya hati detail, Bang. Iya, kita nggak tahu ini berbagai macam orang, apanya beda-beda ya, Bi. Betul. Apa spesifikasinya beda-beda. Ya, yang bahaya udah pakai kuah, kentutnya ini sampai ke pilot. Pilot itu konsentrasi. Udah pilot jatuh karena itu ke lautan kan bahaya. Jadi udah turun-turun karena mau kentut lari lagi ke atas ya, cari jalan enak lagi. Allah ya. Yang kita khawatirkan udahlah kentut seperti itu, penumpang nggak tahan dia pecahin kaca. Saking pengapnya kan. Astagfirullah. Maka oleh sebab itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cahaya hati tidak mau ngambil mikot di pesawat. Oh ya, makanya karena apa? Dia mungkin dalam keadaan kotor. Bagaimana dia mau cebok? Karena kan sistem toilet aja kalau jamaah Indonesia yang dari yang dari desa, yang dari kampung nggak ngerti. Ya coba bayangkan ketika dia selesai buang air kecil dia bingung mana tempat ceboknya. Ya kan? Kemudian dia pencet tuh. Ya keluar nongol disemprot aja.
Toilet zaman sekarang ya. Iya, yang keluar Dari bawah kan. Ada aja sih. Karena kita nggak perlu menggunakan tangan, cukup kita goyang-goyangkan, air muncrat dari bawah. Iya, udah ini Iya. udah Dia nggak tahu, udah sebong air besar, udah itu dia nggak cebok, dia cari-cari lah. Rupanya dia pencet, dia putar, nembak. Allah yarham. Nah, jadi ini ayah bunda penting. Makanya cahaya hati tidak mau mengambil mikot di atas pesawat karena banyak hal-hal yang krusial. Iya. Dan kami sudah bertanya kepada ulama-ulama kita. Salah satunya kita pernah berangkat bersama Al-Mukarram, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, Matanallah fituli hayatihim. Jadi kita datanya juga kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram, pembimbing ibadah haji reguler Jakarta Selatan, Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Ya kan? Jadi kita juga sudah bertanya kepada semua ulama-ulama yang ada di sekitar kota Mekah atau mufti-mufti yang ada di sini. Jadi pada prinsipnya sama-sama sunnah. Pendapat yang pertama Syekh Yusuf Al-Qardawi, baru ingat namanya. Dia mengalir itu ingat sendiri ya. Iya, betul. Yang satu lagi pendapat Syekh bin Bas. Syekh bin Bas di Yamlam, Syekh Yusuf Al-Qardawi itu di bandara Jeddah. Nah, kalau di bandara Jeddah ini nikmat. Ketika turun kita selesai imigrasi, jamaah kita ajak tuh ke toiletnya. Berarti kita ambil yang disarankan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi kita ambil tuh di bandara. Kan ada tempat nunggu bis tuh Bang. Iya. Dan disiapkan sama muasasa. Di samping kiri kanannya toilet. Kiri toilet perempuan, kanan toilet laki-laki. Dan ada kamar mandinya. Ada shower juga. Kenapa? Masih keinget kentut tadi kan. Jadi ada showernya kalau mau mandi ya. Iya. Ketawa nggak boleh ditahan loh, kena serangan jantung. Lepas aja kalau mau ketawa. Lepasin aja. Jadi jamaah kita kasih waktu tuh lebih kurang sekitar 30 menit. Ini kalau haji bersama Cahaya Hati ya. Saya nggak mau bahas yang lain. Betul, mungkin iya. ada perbedaan silakan ya. Kami juga akan ini. Nah, kemudian kita ajak tuh jamaah untuk mandi. Kita sunahkan untuk melakukan ihram. Salah satu sunnahnya adalah mandi. Om Jack, angkat telepon Om Jack. Alhamdulillah sudah ada penelpon. Assalamualaikum. 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 Udah di loudspeaker? Iya. Assalamualaikum. Pencet loudspeakernya deh. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Assalamualaikum ayah bunda. Mati? Oh ya mungkin connecting. Oke. Nanti pencet aja yang di tengah. Sebelum kita lanjut nih sekali lagi ayah bunda dan juga sahabat Cahaya Hati, jangan lupa di-share, dibagikan terus siaran langsung ini ke seluruh kontak yang ada di Facebook ayah bunda masing-masing ya. Karena semakin banyak ayah bunda menge-share dan juga membagikan siaran langsung ini, maka semakin besar juga kesempatan ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati untuk mendapatkan giveaway berupa paket umroh dan paket haji dari Cahaya Hati Wisata Religi. Cahaya Hati selalu di hati, Cahaya Hati melayani sepenuh hati. Lanjut tadi. Sebelumnya kita ngucapin terima kasih nih sama manajemen Cahaya Hati. Terima kasih yang tim dan kru Cahaya Hati, perwakilan sahabat Cahaya Hati yang sudah membuat kita bisa melakukan video ini ya. Amin, alhamdulillah. Ini tim kreatif juga. Iya, terutama buat istri tercinta Umi Haji alhamdulillah, iya mantap. Nah, jadi kita lanjutkan Bang. Iya, lanjut lagi Bi. Nah, nikmatnya mikot di bandara Jeddah untuk jamaah haji dan umroh yang kita turunkan menuju ke Mekah lebih dahulu. Iya. Itu bisa mendapatkan sunnah ihramnya. Sunnah ihram. Salah satunya mandi dan bisa menggunakan sabun, gundar gigi, bersihkan semua yang perlu dibersihkan di atas pesawat tadi. Mungkin membersihkan lubang-lubang, ya, lubang telinga, lubang hidung, kemudian mulut, kemudian dubur, ya kan. Jadi dia bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, betul sekali ayah bunda. Ya, mungkin juga bisa menggunakan potong kuku dulu kalau kukunya mungkin lupa dia potong panjang kan. Iya, boleh. Nah, kemudian dia masih bisa menggunakan wangi-wangian, dia masih menggunakan parfum di badan. Boleh ya, Bi. Nah, baru dia menggunakan kain ihram. Setelah itu kita enaknya di bandara itu
Ada tempat sholat lagi, musola. Ada lagi musola kecil Ya, kita bisa laksanakan sholat sunat ihram. Oh, ada ya, bisa. Ada sholat sunat ihram, dan alhamdulillah Tuan Guru kita menganjurkan kepada semua jamaah untuk melaksanakan sholat sunat ihram. Super teliti ternyata Ayah Bunda ya, Ya. Cahaya Hati Wisata Religi ya. Alhamdulillah Oke. seperti itu Bang. Lanjut Detail. lagi, Bi. Setelah itu kita lanjutkan lagi, setelah sholat sunat ihram, barulah kita ajak jamaah mengumpul. Kumpul Dan lagi. di situ kita ingatkan kembali, pastikan kepada bapak-bapak agar dalamannya kain yang berjahit intinya lepas. Nah. Dan agar ibu-ibu kita yang belum pakai, maaf, seafoodnya, Oh. seafood kepala, karena kan rambutnya bisa keluar. Iya, iya. Yang belum menggunakan sarung tangan, yang terbuka telapak tangan tapi itu nutupin punggung tangan. Jadi seperti inilah. Oh, jadi begitu ya, Bi. Iya, tapi ini terbuka. Oh. Ya. Kemudian ibu-ibu yang belum menggunakan kaos kaki, kita perintahkan. Bapak-bapak yang masih pakai sepatu, kita arahkan supaya ganti dengan sendal. Jadi nikmat. Kalau di atas pesawat kita kan nggak bisa mengganti sendal. Kalau kita berangkat awal pakai sepatu dan kaos kaki, Iya, betul. berat. Jadi Karena di dalam semua, dalam bagasi, ya, Bang. kalau Ini. cabin diturunkan kan Iya. bisa. Sementara pesawat juga lagi gini-gini Iya. ya, Bi. Benar sekali. Bi. Atau mungkin dia lupa. Iya. Sendalnya terletak di koper yang besar. Iya. Ya, sementara di bandara kita masih bisa ketemu dengan koper Betul besar, sekali. masih bisa kita ganti. Betul dulu. sekali. Nah, jadi ini yang terjadi Bang Wawan. Maka kita mengambil untuk memudahkan, meringankan hatinya jamaah, Betul biar dia sekali. tidak Biar- ini sah nggak ya, ini sah nggak ya, Iya, ini sah nggak ya. harus Jadi dipikirkan semua. menghilangkan itulah keraguan. Karena kan yang ragu-ragu itu tidak boleh kata Iya, Rasul. betul, Bi. Nah, setelah itu kita kumpul, kita mulai pasang niat. Masang niat. Kita berniat sama-sama ya, Bi. Ya, kita niat umrah tuh. Nawaitul umrah li ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku niat berumrah dengan menggunakan kain ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi di awal kita pasang jamaah setelah pakai ihram kita juga pasang bimbing tuh. Nawaitu li ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku niat menggunakan dua kain ihram karena laki-laki kan dua tuh, yang di bawah sama yang di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk gagah-gagah nih saya sudah haji, foto selfie. Bukan begitu ya, Bi. Betul seperti itu. Nah, Ya Allah. setelah niat ihram, kemudian kita ajak jamaah bertalbiyah sambil nunggu bis. Labbaik Allahumma labbaik. Di situ tumpah semua air mata. Air mata nangis. Apa sebab? Karena mereka berhasil terbang, mereka sampai tanah air, sampai di tanah Jeddah. Kemudian jamaah kita suruh mandi segala macam, dan setelah itu kita ajak salat sunat ihram dan kita ajak sujud syukur. Masya Allah. Kita ajak sujud syukur sambil mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi wa bihamdihi. Nah, habis itu kemudian jamaah pasang niat. Kemudian kita ajak jamaah masuk bis. Terlebih dahulu petugas bandara sudah masukkan koper. Kemudian dibawalah kita ke maktab Mujamalah Furodah, Mujamalah hampir rata-rata Cahaya Yasin, maktabnya Furodah Mujamalah. Nah, kemudian habis itu kita turun dan kita ajak jamaah untuk istirahat, ambil sarapan dan segala macam. Iya. Kemudian kita bagikan ID card yang dari sana, ID card maktabnya. ID card ya. Ya, kemudian baru dibawa kita ke hotel, kita bawa ke hotel transit. Hotel transit. Bukan hotel bintang 5 langsung. Oh, Karena hotel transit dulu ya. Karena kan seminggu mau wukuf itu tidak boleh mendekati area Masjidil Haram untuk jamaah Asia Tenggara. Iya, benar sekali. Karena khawatirnya udah padat dan dia akan nanti berdesak-desakan sehingga mengakibatkan energinya habis dan dia lemah tak dapat wukuf. Jadi kita ada hotel transit ya, Bi. Hotel transit. Kita taruh barang semua segala macam, hotel transitnya bintang 4. Itu transitnya di daerah mana tuh, Bi? Lebih kurang jaraknya 5 kilo. 5 kilo dari Baitullah. dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Nah, Baitullah. Kemudian kita bawa tuh pakai taksi, pakai Pakai damri kalau di sini ya. Oh, enggak. Oh, Kita bukan. taksi, tetap taksi ya. Ya, misalnya jamaah itu ada 20, berarti satu taksi itu 6, berarti kita pakai 4 taksi. Oh, taksi yang panjang itu ya, Bi? Ya. Masya Allah. Jadi kan 4 taksi kan isinya tuh lebih ya. 4 taksi. Di taksi ini kita kasih stiker Cahaya Hati. Nanti taksi ini sudah menurunkan kami di tempat satu titik yang kita nanti saling menunggu dengan pakai bendera Cahaya Hati.
dan di setiap taksi ini ada petugas kita, mutawif kita untuk mengarahkan supir taksi. Nah, sampai di bawah Masjidil Haram, kita naik lift sampailah ke pelataran Masjidil Haram. Di situ kemudian jamaah kita ajak tuh. Nah, mulailah masuk kita kepada rangkaian umrah. Tadi kan sudah tuh mikot, niat dan mikot. Niat dan mikot. Ikhram, niat dan mikot. Ikhram, niat dan mikot. Kemudian rangkaian yang kedua adalah tawaf. Tawaf. Nah, kita mulailah rangkaian ibadah umrah itu dengan tawaf. Tawaf itu kita ajak jamaah untuk berniat, ya. Nawaitu tawaf lillahi ta'ala, sengaja aku tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana sih kita sudah ajarkan kepada jamaah bahwa ketika tawaf at-tawaf faka'annama bisolah. Tawaf itu sama seperti orang sholat. Hati-hati. Seperti orang sholat, hati-hati. Banyak jamaah yang lupa dia sedang tawaf tapi mampu-mampunya dia bikin video. Dikirim pula sama YouTube. Alhamdulillah kami sudah sampai di depan Ka'bah padahal dia sedang tawaf nih. Tawaf itu ya. Kira-kira Bang Wawan sholat boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Allahu Akbar, alhamdulillah akhirnya saya juga sholat. Oh, nggak boleh ya. Jadi at-tawaf akan nabi sholat. Sholat boleh makan nggak? Nggak boleh. Sholat boleh cerita nggak? Nggak boleh cerita, nggak boleh minum, nggak boleh semuanya. Sholat boleh kentut nggak? Nggak boleh. Nah, jadi ini apa yang dilarang dalam sholat itu yang dilarang waktu tawaf. Masya Allah. Nah, tapi jangan enaknya tawaf, bedanya tawaf dengan sholat. Kalau misalnya kita sesak kentut, boleh kita lepaskan dulu. Nah, jangan pula ditahan. Nanti kalau ditahan kan jalannya beda. Ya kan ketika tahan, subhanallah, walhamdulillah, pucat deh. Wala ilaha illallah. Ada jamaah yang mohon maaf. Iya, ada benar. Ada jamaah yang tumpah kotorannya di sana karena nahan mau buang air besar. Takut kehilangan rombongan. Itu bukan di jamaah kita, Bi? Enggak, bukan ya. Itu jamaah negara lain. Oh, negara lain ya. Ya, jadi negara Indonesia juga ada. Jadi gimana itu, Bi ya? Jadi ya itu kita panggil tukang bersih Masjidil Haram langsung. Dibersihkan ya. Biasa petugas tuh paham. Sigap ya, Bi ya. Sigap karena ada tukang layar CCTV yang melihat kondisi pelataran tawaf. Begitu juga ada yang kemarin urusan cium Hajarul Aswad kemudian dia terpental berdarah hidungnya. Jadi itu cepat sigap. Nah, jadi udah habis waktu kita, Pak. Belum, Bi, masih ada 5 menit lagi ya. Jadi itulah para pemirsa jamaah Cahaya Hati dimanapun berada, ini Masya Allah luar biasa ya hal yang sering terjadi juga dan pengalaman yang kita lihat. Jadi kalau Cahaya Hati tidak kita arahkan sebelum kita melaksanakan tawaf, ayah bunda di belakang ada petugas kita, tim mutawif kita. Andaikan ayah bunda kentut, andaikan ayah bunda ingin buang air besar, andaikan ayah bunda ingin buang air kecil, keluar dari rombongan, tarik mutawif. Tolong temani saya ke toilet. Karena kan jamaah jamaah ini kan ada tiga jenis. Satu jamaah yang sudah sering ya. Jadi berapa kali berangkat? Iya, udah sering berangkat haji, udah sering berangkat umroh sehingga dia hafal. Itu kayak Bunda Wir Jalil. Ya, dia hafal lokasi kemana pintu keluar, pintu masuk. Bunda Wir sering berangkat. Ya. Bunda Ina juga. Bunda Ina, siapa lagi ini banyak ya Bi? Banyak bunda-bunda kita. Nah, kemudian ada tipikal jenis jamaah yang kedua, jamaah yang jarang berangkat, jarang ya, bukan belum ya, jarang. Namun dia lupa, ini juga bahaya. Tapi ada juga jamaah yang jarang berangkat, namun dia ingat. Karena dia misal cuma umroh toh waktu itu dia berangkat. Jadi dia ingat lokasi ke sini. Ada jamaah yang ketiga nih yang bahaya. Sudahlah belum berangkat. Iya. Tentu dia tidak tahu kemana pintu keluar, kemana pintu masuk, ya kan. Jadi kita menyediakan 2 mutawif, satu laki-laki, satu perempuan di belakang rombongan. Nah, yaitu Ustadz Haji Darmawan dengan Ustazah Mena. Nah, kalau umroh kita banyak, kalau haji kita kan bawanya sedikit. Nah, karena kan kita membatasi juga jamaah haji karena berat membawa jamaah banyak untuk haji. Jadi Ustazah kita Mena lebih mengutamakan pelayanan. Iya, Ustazah Mena dan Ustaz siapa tadi? Haji Darmawan. Berarti beliau berdomisili di sana. Di Mekah. Ya, orang Lombok, ya, NTB, berdomisili di kota Mekah. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah akbar. Jamaah ini merasa nyaman. Jadi kalau ada yang kentut, tandai di mana tempat berhentinya, dan tim mutawif kita juga ingat gitu.
Akhirnya dia hantarkan tuh jamaah ke toilet atau mungkin karena cuma kentung ambil wudhu. Makanya kita juga menyediakan botol semprot. Jadi botol yang semprot. spray ya, Bi. Untuk spray itu gimana itu, Bi? Apakah itu sah kalau dalam waktu kita bertawaf atau apa gitu? Boleh. Itu kita caranya gunakan. bagaimana itu, Bi? Mungkin ayah bunda yang belum berangkat belum mengerti ini cara. Botol semprot kita ada di bawah, mungkin bisa diminta Bang Jack untuk suruh naikkan ke atas, telepon mungkin Kak Sherly atau Eko, Mr. Eko bisa naikkan botol semprot sama alat penghitung tawaf bilang. Tolong kabari ke mereka biar mereka naikkan dulu. Jadi itulah Bang Wawan, Cahaya Hati memberikan kemudahan kepada jamaah. Ya. Ustadz, biaya mutawaf itu besar, jelas, tapi ya kita kalau maaf travel udah untung rugi, masya Allah. Iya, betul sekali. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari berkah Allah. Kita hanya mencari keridhaan Allah dan keberkahan. Sementara ini jemaah untuk beribadah. Iya, betul. Ya, dan juga niat kita untuk membangun travel ini Bang tidak lain tidak bukan ingin membangun pesantren, cita-cita kita. Masya Allah. Dari hasilnya. Alhamdulillah. Terwujud ya, Terwujud sudah, karena sudah ada yang mewakafkan tanah. Botol semprot dengan ini. Atau di lain atau besok aja kita bahas itu, Bi. Boleh ya, nanti di tata cara wudhu. Gak usah Om Jack, besok kita ini biar ayah bunda makin penasaran. Karena ada rangkaian-rangkaian yang bakal dijelaskan oleh Ustadz Oktri nanti. Penggunaan alatnya. Nah, penggunaan alatnya bagaimana? Karena kalau dibahas ini bakal panjang kan, Bi. Iya, betul. Sementara waktu kita ini udah 3 menit lagi, Bi. Kira-kira masih ada nih 3 menit bisa kita manfaatkan, Bi. Baik, nah jadi itulah, jadi dia dipisahkan dari rombongan, dia misalnya diri dibawa tim mutawif. Kalau dia cuman batal wudhu, mungkin bisa dibawakan ke tempat wudhu yang udah ada di sekitar Masjidil Haram. Yang mutawif kita ada hafal tahu, cuma untuk berwudhu ya. Tapi kalau dia mau buang air kecil, mau buang air besar, dibawa sama mutawif kita ke tempat toilet. Nanti mutawif kita yang bantu dia tawaf. Dan yang paling luar biasa, kita selalu ketika tawaf itu mengarahkan kepada jamaah yang tua-tua di depan, yang muda-muda di belakang. Karena yang tua-tua kalau jalannya lambat kan bisa didorong sama yang muda, digandeng sama mereka. Nggak tinggal yang tua-tua ya, yang muda udah 2 putaran, yang tua belum. Gitu. Dan kita bikin formasi yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini maaf bukan untuk tidak memberikan kenyamanan dan keamanan buat jemaah. Jadi ibu-ibu berada di dalam ruangan tengah, nah bapak-bapak dia berada di luar. Mungkin besok kita bisa pakai papan tulis bentuk formatnya. Boleh, nggak apa-apa, siap. Dan mungkin suatu saat nanti kita bisa live streaming, pakai Infocus mungkin ya. Iya, bisa nanti live streaming kita jelaskan pakai Infocus ya. Boleh juga. Ya. Nah seperti itu bentuk gambarannya. Jadi formasinya yang tua di depan, kemudian yang ibu-ibu berada di ruang yang perempuan, yang para hujjah, yaitu haji perempuan, dan yang para haji laki-laki itu di samping kiri dari belakang. Jadi begini dia bentuknya. Jadi formasinya itu perempuan itu di tengah, menjaga, dilindungi, betul. Nah, kita anggaplah ini kotak ini ya. Ini kotak ini laki-laki di sini, ini laki-laki di sini, ini laki-laki di sini. Ini di sini ustadz pembimbing. Nah, di sini 2 nih mutawif. Di sini ada mutawif perempuan, di sini laki-laki, di sinilah perempuan kita berada. Situ ya. Ya. Untuk menjaga keamanannya dari senggolan yang berbahaya kan. Iya. Ini Bang Wan mau nanya nih, Bi. Di saat tawaf, siapa tahu nanti ada senggolan antara laki-laki dan perempuan, ini itu membatalkan wudhu atau Allahu Akbar, luar biasa pertanyaan yang dasar. Nah, jadi ketika kita berada di kota Mekah, Madinah ataupun di Jeddah, itu sudah pindah mazhab. Oh, pindah mazhab ya. Kalau mazhab kita adalah mazhab al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi mengatakan bersenggolan dengan istri sendiri pun, padahal kan sudah jadi itu tuh istri kita nih, sudah kita ikat. Tapi kan dia beda darah. Ya, beda yang melahirkan juga. Beda ini ya. Jadi beda ibu bapak juga kan. Gimana mungkin kita kalau udah sama ibu bapak bisa nikah. Betul. Nah, jadi itu dianggap batal. Batal ya dia. Saking waroknya. Istri sendiri pun bisa batal. Masya Allah. Makanya kalau misalnya saya berangkat tausiah Bang Wawan, kemudian udah wuduk nih. Saya cuman ngucapin lewat salam aja dari jauh aja sama istri. Berkatanya cukup lewat gitu doang. Ada tanda tuh dah saliman gitu kan. Iya. Karena menjaga nih, saya udah wudhu nih.
Atau misalnya saya lupa, kemudian cium tangan, istri mencium tangan saya, mengajarkan cium tangan. Saya nanti sampai masjid ambil wudhu lagi. Masya Allah. Karena ini di tanah air kita, Imam Syafi'i. Tapi ketika kita sudah sampai di kota Mekah, Madinah, Jeddah, itu sudah berlaku hukum daripada Al-Imam Hambali dan Maliki. Berarti bahwa bisa halal lagi ya, ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis pun yang bukan muhrim dan mahram, Iya. selagi tidak timbul farji, tidak timbul hawa nafsu nih. Iya. Jadi cuman kadang heran juga kalau ada orang di depan Mekah timbul nafsu. Iya, Sedang tawaf lagi. Ada juga seperti itu ya, Bi. Oh, Masya iya. Allah. Ya kan, ya orang yang ya gitulah mungkin ya sehari-harinya. Jadi bahkan dia sengaja-sengajain untuk bersentuhan. Hati-hati nih, wahai para pembimbing, engkau akan bersentuhan dengan para jamaah yang baik, dari yang awalnya tidak sengaja, kemudian kau sengaja-sengajakan, hati-hati. Di situ tak ada arti nilai ibadahmu. Kita itu juga wanti-wanti, dan makanya kita ikutkan semua pembimbing ibadah kita itu untuk sertifikasi. Jadi mereka tahu dapat ilmu yang luar biasa. Iya, betul sekali. Sertifikasinya. Dan insya Allah nanti ada dari dari organisasi Cahaya Hati yang Cahaya Hati ikuti, namanya Safui. Jadi Satuan Pengusaha Umroh dan Haji Indonesia di Jakarta akan mengadakan sertifikasi pembimbing ibadah haji. Safui. Kita akan ikutkan semua pembimbing kita. Jadi sehingga mereka dapat sertifikat dan dapat SIM untuk bisa membimbing ibadah haji. Masya Allah. Ya, jadi yang selama ini baru sertifikasi untuk pembimbing ibadah umroh, tour guide dan tour leader kan. Nah, jadi Bang Wawan, subhanallah, ini luar biasa. Pindah mazhab kita. Bersentuhan, berpelukan pun kadang. Misalnya ada orang perempuan mau tumbang jatuh, Bang Wawan sambut dia, kan berpelukan tuh, bersentuhan dengan tubuh dia. Selagi tidak ada rasa nafsu, tidak timbul farji, ya kan? Itu tidak membatalkan. Terpeluk nih, tapi tidak ada rasa. Karena kita di sana kan betul-betul niatnya ibadah, ingin menolong, memberikan pertolongan. Begitu luar biasanya. Jadi ini hukumnya di sana. Jadi sah wudhu. Karena kalau sempat bersentuhan batal, Coba balik ambil wudhu terus ya, Bi ya. tidak selesai tawafnya. Yang aturan 7 putaran bisa mungkin jadi 14 putaran. 14 putaran.